suatu malam. Untuk apa ikhwan? Untuk apa Nabi mukim di situ? Untuk apa para sahabat tersebut, Malik bin Huwairits dan yang lain yang mukim di sisi Nabi? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena zahir hadis mereka datang dari jauh. Dan betul, mereka adalah suatu kabilah dari Bani Laits bin Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah. Mereka adalah rombongan dari suatu kabilah yang tidak tinggal berasal dari kota Madinah. Mereka datang menemui Rasul tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bersiap-siap hendak berangkat menuju peperangan Tabuk. Kemudian kata beliau, wa kana rahiman rafiqan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang penyayang dan seseorang yang lembut. Ini beliau ngasih mukaddimah. Ada yang ingin beliau sampaikan. Rasul orangnya penyayang, orangnya lembut. Kenapa? Kata beliau, falamma ra'a syauqana ila ahalina. Tatkala beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga-keluarga kami. Di sini ada tambahan. Ada tambahan dalam riwayat yang lain. Masih dalam Bukhari. Hadis nomor 631 nantinya kita baca insyaAllah pada suatu saat. Ada tambahan. Anna qad ishtahayna ahlana aw ishtaqna. Apabila di saat kami telah berkeinginan kepada keluarga kami, atau kami rindu kepada keluarga kami. Di dalam hadis kita sekarang cuma disebutkan kata-kata rindu saja. Kata-kata berkeinginannya tidak disebutkan. Ini tambahan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerinduan kami kepada keluarga-keluarga kami, maka beliau berkata, "Irji'u, pulanglah kalian." Nah, ini kelembutan Rasul. Ini kasih sayang Rasul. Kasihan. Ini udah kangen pulang ini. Silahkan pulang. Tapi santri nggak boleh pulang. Irji'u. Pulanglah. Fakunu fihim. Maka tetaplah bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkan mereka. Wasallu, dan salatlah. Dalam riwayat yang lain, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat. Jadi sallu kama ra'aitumuni usalli yang sering kita dengar tersebut, ini di hadisnya. Ini di hadisnya. Hadis Malik ibn al-Huwairits. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah azan buat kamu salah seorang di antaramu. Masya Allah, azanlah buat kamu salah seorang di antaramu. Di sini ada makna semua. Rasulullah tidak mengatakan maka azanlah salah seorang di antaramu. Tidak, tapi azanlah buat kamu salah seorang di antaramu. Di sini ada pelajaran. Masya Allah. Kita terangkan nanti insya Allah. Wal ya'ummakum akbarukum. Hendaklah mengimami kamu yang paling besar di antaramu. Di dalam hadis ini, ikhwati fillah, waffaqanillah wa iyyakum bi ta'atih wa lil ilmi nafi'. Ketahui di sini ada beberapa tambahan, di antaranya dua tambahan kita sebutkan dalam pertemuan ini. Tambahan lafaz yang ada di dalam hadis ini, yaitu perkataan Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu. Tambahan yang pertama, beliau mengatakan kami datang menemui Nabi dengan satu rombongan dari kaum kami, wa nahnu syababah mutaqaribun, dan kami adalah pemuda-pemuda yang sebaya.
sebaya, mutaqarribun, hampir sama. Nah, tambahan di sini perlu karena ada kandungan makna yang akan dilahirkannya. Ini tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua yang telah kita sebutkan tadi, yaitu perkataan beliau, inna qad ishtahaina ahlana atau qad ishtaqna. Kami tatkala kami telah berkeinginan kepada keluarga kami dan kami rindu. Di sini ada tambahan berkeinginan. Kita akan terangkan nanti apa hikmahnya, apa faedahnya di saat kita menerangkan faedah-faedah hadis. Karena di antara cara memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menggabungkan tambahan-tambahan yang ada, mengumpulkan jalan-jalan hadis, baru kita bisa faham maknanya. Jadi tidak cukup dengan satu jalan saja, harus berjalan, ada jalan-jalan yang lainnya. Sehingga salah seorang ulama hadis mengatakan, saya apabila belum mengumpulkan 100 riwayat sanad hadis dalam satu makna hadis, 100 jalan hadis, maka saya belum mengatakan bahwasanya saya telah paham hadis tersebut. Jadi untuk memahami satu hadis saja mereka mengumpulkan paling tidak 100 jalan. Makna 100 jalan itu 100 sanad dalam hadis yang sama. Baru dikatakan paham. Masya Allah. Karena bisa jadi makna hadis ini A, penjelasannya datang dalam jalan yang lain. Kita tidak tahu. Makanya butuh untuk mengumpulkan makna-makna hadis. Adapun makna hadis di sini, ikhwati fillah, a'azzakumullah, bahwasanya sahabat yang mulia Malik bin Huwairits radhiyallahu taala an, beliau adalah satu kaum yang tinggal berjauhan dari kota Madinah. Mereka datang ke kota Madinah sebagai utusan untuk pergi belajar, menuntut ilmu, dan mereka adalah para pemuda. Maaf, pemuda dalam istilah orang dahulu tidaklah berartikan belum nikah. Karena pemuda pada zaman dahulu sudah nikah, beda dengan pemuda-pemuda sekarang. Atau sebagian ya. Jadi kalau pemuda zaman dulu sudah nikah, nggak mesti pemuda belum nikah, tidak. Paham pemuda? Ya. Mereka datang untuk belajar. Setelah mereka berada di dalam Masjid Nabawi, hidup bersama Rasul selama 20 hari 20 malam. Ini waktu cukup panjang. Dan ilmunya langsung. Lihat Rasulullah takbirnya gimana, rukuknya bagaimana. Jadi ilmunya cepat. Karena langsung lihat. Gak perlu dibaca lagi, gak perlu dengar kajian lagi. Langsung lihat. Langsung ke sumbernya. 20 hari 20 malam ini sudah merupakan tambahan ilmu yang cukup banyak buat mereka. Sudah tahu bagaimana cara salatnya Rasul. Sehingga Rasulullah yakin mereka sudah bisa salat. Makanya Rasulullah perintahkan mereka untuk salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat. Baru tatkala 20 hari Rasulullah melihat ini pemuda udah gelisah. Kelihatannya sudah kangen kepada keluarganya. Sudah kangen kepada kampung dan negeri halamannya. Sudah ingat istri dan anaknya. Kata Rasulullah pulang. Wa kunu ma'ahum. Tetaplah bersama mereka. Pulang dan tetaplah bersama mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat perintah tersebut, para sahabat tersebut faham berarti Rasulullah orangnya lembut, penyayang, dan perhatian. Dan beliau perhatian. Akhirnya mereka pulang dan mereka berdakwah di kaumnya. Di sini ma'asyiral muslimin kita mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Kita mengambil 13 faedah yang insyaallah kita akan sampaikan dalam hadis ini. Faedah yang pertama,
Ya. Faedah yang pertama yaitu disyariatkannya rihlah, melakukan perjalanan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu, disyariatkan. Sebagaimana mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan istri mereka untuk menuntut ilmu. Dia adalah sunnatus salaf. Sehingga sebagian para sahabat demi mendapatkan satu hadis, mereka menempuh perjalanan selama 3 bulan dengan menunggangi onta. 3 bulan. Perjalanan zaman sekarang dari ujung bumi ke ujung dunia dengan pesawat gak bakalan sampai 3 bulan. Mereka berjalan 3 bulan demi satu hadis. Jadi mereka mendengar ada hadis Rasulullah SAW ini, yang mendengarnya cuma satu orang sahabat, si Fulan, dan dia masih hidup tapi tinggalnya di sana, di Mesir atau di Irak. Akhirnya mereka menunggangi onta pergi ke sana untuk menemui sahabat tersebut yang langsung mendengar satu hadis, yang dialah sisa sahabat yang masih hidup pada saat tersebut. Masya Allah. Kadang begitu sampai di kampung, sahabat yang dicari rupanya sahabatnya sudah meninggal dunia. Pulang lagi 3 bulan lagi. Masya Allah. 3 bulan baru perginya. Pulangnya 3 bulan juga. Tapi kesusahan itulah yang melahirkan keberkahan dalam ilmu mereka. Kesusahan itulah yang melahirkan keberkahan. Tentunya kesusahan yang dijalani dengan keikhlasan. Keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yaitu bersegera. Bersegera menuntut ilmu di waktu muda. Ini karena yang ditunjuk berangkat itu pemuda semuanya. Bersegera menuntut ilmu di masa muda. Karena biasanya kalau sudah berkeluarga, sudah mulai usia, pemikiran sudah bercabang. Kalau sudah berkeluarga, semangat belajarnya sudah turun. Percaya apa enggak? Buktiin aja ikhwan-ikhwan kita di sini. Yang dulunya rajin, begitu udah nikah malas. Nah, bisa dilihat. Buktiin aja. Yang dulu duduknya paling depan, daftarnya paling awal. Bersegera menuntut ilmu di masa muda. Rasulullah iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5, kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya wasyababaka qabla harmik. Masa mudamu sebelum masa tua. Faedah yang ketiga, disyariatkan menuntut ilmu sebelum dakwah. Nah, ini penting. Menuntut ilmu sebelum dakwah. Di sini sahabat enggak langsung disuruh Rasulullah, ayo dakwah. Padahal baru kemarin meninggalkan masa-masa jahiliyah. Tidak, mereka menuntut ilmu dulu, baru diperintahkan oleh Rasulullah untuk dakwah. Sampai mereka berilmu. Sampai mereka faham setidak-tidaknya bagaimana tata cara salat Rasulullah. Pada zaman sekarang berapa banyak juru-juru dakwah tata cara salat Rasul belum mereka pelajari kecuali cuma satu hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana hadis Rasulullah takbir, meletakkan tangannya di saat beliau mengangkat tangan, di saat beliau rukuk, bagaimana posisi telapak tangannya di saat sujud. Di saat beliau i'tidal dan lain sebagainya. Semuanya ada hadis dari Rasulullah. Setelah berilmu baru dakwah. Jangan baru meninggalkan masa jahiliyah, baru kemarin ninggalin mabuk, baru kemarin ninggalin khamar, baru mulai salat sudah disuruh dakwah. Ayo dakwah. Masya Allah. Apa yang mau didakwahi? Seorang berdakwah menyampaikan ilmu. Tapi kalau seandainya tidak ada ilmu, apa yang disampaikan? Kejahilan.
Kemana Pak? Pergi dakwah. Masya Allah, Bapak kemarin masih mabuk. Itu yang di kantong Bapak apa? Rokok. Masya Allah, mau dakwah. Itu yang di baju Bapak jimat. Masya Allah, mau dakwah bagaimana? Yang ketiga, yang keempat, faedah yang keempat, dakwah tidak mesti harus keluar, meninggalkan tempat asal. Dakwah tidak mesti keluar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, fakunu fihim, tetaplah engkau di tengah mereka. Itu di tengah kaummu, dakwahi mereka, sampaikan mereka ilmu. Dan dakwah nggak mesti harus keluar kemana-mana, jinjing koper. Bawa apa? Masya Allah. Fakunu fihim, jadilah engkau bersama mereka. Ini hadis dihafal ya ikhwan, ini hujjah. Tetaplah engkau bersama mereka. Rasulullah menyuruh mereka menetap untuk apa? Untuk dakwah. Bukan malah dakwah kemana-mana. Tapi anak nggak bisa baca Quran. Anaknya nggak bisa baca Quran, nggak tahu sholat, ibunya juga nggak tahu sholat, bapaknya juga nggak tahu sholat, taunya cuma dakwah. Masya Allah. Ikhwan fillah azakumullah, paham ini hadis. Islam menganjurkan untuk mendakwahi manusia lain, tapi perlu diketahui mendakwahi keluarga terlebih dahulu harus diutamakan. Karena yang pertama diminta pertanggungjawaban seorang hamba adalah dirinya dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Peringatkan keluargamu yang dekat. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Perhatikan di sini. Kadang para juru dakwah semangat. Sang suami berdakwah, sang istri juga berdakwah. Di kantor-kantor, di parlemen, ngapain? Pergi dakwah. Sementara anak, istri ditinggal, tidak didakwahi. Subhanallah. Dakwah tidak selamanya harus keluar meninggalkan rumah dan kampung halaman. Faedah yang kelima, yaitu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, yaitu rahim, penyayang. Kata Allah dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin sangat penyantun dan sangat sayang terhadap kaum mukminin. Adapun terhadap kaum kafir, maka beliau keras. Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Berasa mulia terhadap orang-orang kafir. Bukan malah memuliakan orang-orang kafir, tapi memuliakan diri mereka di hadapan orang kafir dan merendahkan diri mereka terhadap kaum mukminin. Faedah yang keenam, yaitu perhatian terhadap kondisi manusia. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita, suri tauladan kita, yaitu memiliki perhatian terhadap kaum muslimin. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu nih sahabat saya sudah rindu dengan kampung halamannya. Padahal tidak diterangkan di sini, malah sahabat yang ngadu, yang ngeluh, tidak. Tapi Rasulullah paham sebelum mereka mengeluhkannya. Ini yang sepantasnya ada pada diri kita, pada diri setiap pemimpin.
Bahkan bukan setiap pemimpin, setiap saudara dengan saudaranya. Perhatian. Makanya saya teringat dengan kisah sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu taala an. Bilal atau sahabat yang mulia Abu Hurairah, maaf saya salah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang keseharian beliau adalah menghafal hadis. Sering beliau lapar karena beliau ashabus suffah. Suatu hari beliau mendatangi Umar. Beliau pura-pura bertanya mengenai makna suatu ayat. Padahal yang beliau maksudkan bukan ingin menanyakan makna ayat itu sendiri. Tapi apa yang beliau maksudkan? Beliau ingin Umar mencium bau mulutnya. Berarti beliau lagi dalam keadaan lapar. Karena orang yang puasa kan mulutnya mengeluarkan aroma. Beliau ingin Umar paham. Beliau bertanya. Umar lurus jawab sebagaimana pertanyaan. Oh begitu, pergi bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, apa makna ayat ini? Abu Bakar menjawab, oh makna ayat ini begini dan begitu. Sebagaimana kebiasaan Abu Hurairah, beliau tidak mencukupi diri beliau mengambil hadis dari Rasulullah saja, tapi juga bertanya kepada para sahabat. Abu Bakar rupanya enggak paham, beliau lagi lapar. Akhirnya mendatangi Rasulullah dan bertanya. Sesampai di Rasul, baru Rasulullah paham, kamu lagi lapar, ya makan. Subhanallah. Ini perhatian. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, perhatian lebih mahal daripada pemberian. Orang tua yang cuma bisa memberi saja dan tidak bisa memperhatikan anaknya, maka dia bukanlah orang tua yang baik. Siang malam cuma mencari kebutuhan fisik anaknya, lupa kebutuhan batin. Sementara kebutuhan fisik hanya dibutuhkan oleh sang anak di hidup dunianya, sementara dan kebutuhan batin dibutuhkan anak dunia dan akhiratnya. Siang dan malam hanya kerja, pulang pagi-pagi, pulang sore. Sampai di rumah langsung tidur. Sang anak gak pernah dididik, gak pernah disayangi, gak pernah dikasihi, dan segala macamnya. Faedah yang ke-9. Yang keberapa? Yang ke-7. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak dibolehkan bagi seseorang meninggalkan keluarganya kecuali pada urusan yang mesti. Tidak boleh seseorang pergi ninggalin anak dan istri. Kecuali hanya karena permasalahan yang dia mesti untuk melakukannya. Makanya kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang mereka telah menuntut ilmu selama 20 hari 20 malam, kata Rasulullah, pulang. Fakunu fihi. Jadilah engkau di antara mereka, kata Rasul. Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang. Karena anak dan istri bukan cuma butuh uang, tapi dia butuh perhatian dan kasih sayang. Butuh didikan. Butuh keberadaan suaminya. Butuh keberadaan ayah-ayah mereka. Dan tidak boleh seseorang meninggalkan anak dan istri untuk sesuatu yang tidak daruri, tidak darurat, tidak mutlak. Apalagi cuma untuk mencari dunia. Sementara dia mampu untuk mencarinya di tempat anak dan istrinya berada. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan seseorang untuk safar. Apabila dia safar, disunnahkan untuk dia membawa istrinya. Apabila dia memiliki lebih daripada satu orang istri, maka diqur'ah, diundi. Sampai sedemikiannya.
Ini faedah yang ketujuh. Faedah yang kedelapan, wajib bagi seorang hamba untuk mengajar dan membina keluarganya. Karena kata Rasulullah kepada sahabat tersebut, irji'u fakunu fihim wa'allimuhum. Pulang, beradalah kamu di tengah mereka dan ajarkan mereka ilmu. Wajib bagi kepala keluarga untuk mengajarkan ilmu kepada keluarganya. Wajib. Hukumnya, perintah dari Rasul. Kalaulah kepala keluarga tidak berilmu, maka setidak-tidaknya dia mengantarkan anak dan istrinya kepada suasana ilmu. Karena ilmu adalah sumber kebaikan. Dengan ilmu seseorang mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa ilmu ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau seandainya yang pergi nuntut ilmu cuma kepala keluarga saja, anak dan istri enggak dibawa, diajar pun tidak, bagaimana tanggung jawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, wa'allimuhum, ajarkan mereka. Ajarkan mereka. Makanya ma'asyiral muslimin, para ulama rahimahumullah, mereka cuma bukan bisa berdakwah di luar, tapi juga berdakwah di dalam rumahnya. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memiliki majlis khusus membaca kitab di rumahnya buat putri-putri beliau dan keluarga beliau. Allahu Akbar, sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya sendiri, Ummu Abdurrahman. Baca kitab di rumah. Dan mereka menamatkan beberapa kitab. Maka lahirlah anak-anak yang berilmu, istri-istri yang berilmu, dan alangkah indahnya rumah tangga yang diterangi oleh ilmu. Istri ahli hadis, anaknya ahli Al-Quran, anaknya yang laki-laki ahli fikih. Masya Allah. Apabila berbicara, bicaranya masalah ilmu. Apabila bersikap, sikap mereka lahir daripada ilmu. Masya Allah, indahnya rumah tangga demikian. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Dan tidak mungkin ini semua bisa diperoleh kecuali dengan seseorang memulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian memulai dari keluarganya. Apabila yang menuntut ilmu hanya kepala keluarga saja, sang istri tidak, maka dikhawatirkan tatkala terjadi suatu permasalahan, maka mereka akan berselisih di dalam mencari solusinya. Atau sang istri saja yang menuntut ilmu, sang suami tidak, maka akan timbul sebaliknya. Tatkala terjadi suatu permasalahan, mereka berselisih. Karena salah satu di antara mereka menatap dari sisi ilmu, yang satunya lagi menatap dari sisi kegelapan dan kejahilan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang ke-9. Di dalam hadis ini terdapat tambahan qad ishtahayna ahlana. Tatkala Rasulullah melihat kami telah berkeinginan kepada keluarga kami. Ini bahasa kinayah. Bahasa kinayah. Tatkala kami telah meninggalkan keluarga kami selama 20 hari dan kami berkeinginan kepada keluarga kami. Yaitu apa yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya. Di sini Rasulullah SAW meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, memahami kondisi. Melihat ini sudah butuh, sudah kangen dengan istrinya. Kata Rasulullah, pulang. Dan di sini adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Pernah dalam hadis
dalam satu asar terkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berkeliling di malam hari sebagaimana kebiasaan beliau di saat beliau menjadi khalifah. Beliau berkeliling di malam hari menjaga rakyat beliau jangan ada di antara mereka yang merasakan kelaparan di tengah malam atau mengeluh di tengah malam tidak ada yang mengetahuinya dan Umar akan diminta pertanggungjawabannya kata beliau. Maka Umar bin Khattab berjalan di tengah malam dan banyak kisah-kisah indah yang diambil daripada perjalanan malam Umar bin Khattab menjaga rakyatnya. Di antaranya tatkala Umar tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berjalan di tengah malam di salah satu dinding rumah beliau mendengar seorang wanita melantunkan bait-bait syair. Ternyata wanita tersebut adalah wanita yang ditinggal lama oleh suaminya yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk berangkat jihad. Wanita tersebut melantunkan bait syair, "Tatawala hadzal lail waswadda janibuhu wa arraqani idh la habiba ula'ibuhu falawla alladhi fawqa as-samawati 'arshuhu la zu'zi'a hadha as-sarir jawanibuhu." Kata beliau, sungguh telah larut malam dan telah gelap gulita sisi-sisinya. Wa arraqani idh la habiba ula'ibuhu. Dan mata saya tidak bisa terpejam tatkala tidak ada kekasih yang saya bermain bersamanya. Falawla alladhi fawqa as-samawati 'arshuhu. Kalaulah bukan Rabb zat yang di atas langit arasy-Nya, sungguh ranjang ini telah bergetar dari segala sisinya. Ini perkataan seorang wanita yang merindukan suaminya. Lalu Umar bin Khattab ringkas cerita pulang ke rumah beliau dan beliau menemui putri beliau istri Rasulullah SAW Hafsah dan beliau bertanya, "Ya Hafsah, berapa lama seorang wanita kuat menahan dirinya di saat dia ditinggal suaminya?" Kata Hafsah mengatakan 4 bulan. 4 bulan. Kemudian semenjak tersebut Umar bin Khattab tidaklah mengutus pasukan perang kecuali menyuruh mereka kembali setelah 4 bulan lamanya. Di sini Rasulullah SAW berusaha mendudukkan seseorang di atas kondisinya, memahami mereka. Dan inilah sebaik-baiknya pemimpin Allah Ta'ala. Faedah yang ke-10, di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya azan hukumnya fardu kifayah setelah masuknya waktu bagi jamaah baik dalam keadaan muqim maupun musafir. Paham? Azan fardu kifayah setelah masuknya waktu bagi jamaah pada saat muqim maupun di saat musafir. Jadi Rasulullah SAW merintahkan azan. "Falyu'adzin lakum ahadukum." Hendaklah salah seorang di antara kamu azan. Karena mereka hendak melaksanakan salat jamaah, baik muqim maupun musafir. Jadi kalau seandainya musafir, seseorang musafir
dan dia musafir tidak sendirian, rombongan, maka bagi musafir tersebut wajib berjamaah walaupun dia musafir, kecuali kalau seandainya dia musafir sendirian. Umpamanya dia singgah di padang pasir, lalu dia melaksanakan sholat berjamaah, maka pada saat tersebut fardu kifayah bagi mereka atau salah seorang di antara mereka untuk melaksanakan azan. Allah Ta'ala alam. Faedah yang ke-11, di dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terdapat keterangan tidak wajib untuk meninggikan suara di saat azan melebihi pendengaran orang-orang yang hadir saja. Jadi seandainya rombongan musafir tersebut 5 orang, ya dia azan cuma sebatas didengar oleh 5 orang saja. Tapi, ada tapinya. Lebih afdol untuk dia meninggikan suaranya melebihi 5 orang tersebut, melebihi pendengaran 5 orang tersebut. Karena fadilah hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang muadzin setiap batu dan sesuatu apapun yang dilewati oleh suaranya akan berdoa minta ampun buat muadzin tersebut. Akan berdoa minta ampun kepada Allah buat muadzin tersebut. Jadi hukum asalnya dia cuma berkewajiban adzan sebatas yang didengar. Makanya kata Rasulullah, "Fal yu'adzin lakum." Maka hendaklah adzan salah seorang di antara kamu untukmu. Kata-kata untukmu di sini difahami cuma untuk orang kamu saja yang dengar. Sebatas kamu saja yang mendengar. Ini hukum asalnya, tapi lebih afdal. Dan ini harus diingat, lebih afdal. Bukan saya mengatakan harus demikian, tapi lebih afdal jika seandainya dia meninggikannya sehingga makin luas, makin jauh suaranya terdengar, maka makin banyak pula yang berdoa dan meminta ampun buat dirinya. Faedah yang ke-12, bahwasanya adzan tidaklah harus dikumandangkan oleh yang paling besar saja. Bahkan dibolehkan juga yang paling kecil untuk adzan. Maksud yang paling besar di sini usianya. Kata Rasulullah, "Fal yu'adzin lakum ahadukum." Hendaklah azan salah seorang di antara kamu. Rasulullah tidak mensyaratkan yang paling besar di antaramu. Rasulullah tidak mengatakan maka hendaklah azan yang paling tua di antaramu. Tidak, tapi salah seorang di antara kamu. Silahkan siapa saja. Tentunya dengan syarat yang telah kita katakan pada pertemuan sebelumnya, dia telah mumayyiz, aqil. Berbeda dengan imam. Kata Rasulullah, "Wal ya'ummakum akbarukum." Hendaklah yang mengimami kamu yang paling besar di antaramu. Hendaklah yang mengimami kamu yang paling besar di antaramu. Nah, di sini hadis menimbulkan berbagai macam versi. Sebagian orang mengatakan hadis ini adalah dalil bahwasanya yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling tua. Berandaskan ini hadis, "Wal ummakum akbarukum."
Hendaklah yang mengimami kamu di antaramu yang paling tua di antaramu, yang paling besar usianya. Berarti yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling tua. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Berlandaskan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling ahli membaca kitabullah. Jika seandainya mereka sama dalam permasalahan bacaan, maka hendaklah yang paling mengetahui sunnah. Jika seandainya sama dalam mengetahui sunnah, maka hendaklah yang paling duluan hijrah. Nah, di sini Rasulullah SAW menerangkan tingkatan-tingkatannya. Lalu bagaimana mengkompromikan dua hadis tersebut? Bagaimana mengkompromikannya? Dua hadis ini bisa dikompromikan. Bisa ditemukan titik temunya. Dan yang kesimpulannya Allah Ta'ala alam bahwasanya hadis kita pada saat di sini, hadis Malik bin Huwairits, telah datang keterangannya di awal hadis. Ini faedah tambahan yang saya sebutkan tadinya. Wa nahnu syababah mutaqaribun, dan kami adalah para pemuda-pemuda yang sebaya. Berarti secara zahir dari tambahan tersebut kita mengambil faedah. Makanya ini penting yang saya katakan dari awal, pentingnya kita mengumpulkan tambahan-tambahan lafaz hadis pada jalan yang lain. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pertama, mereka adalah orang-orang yang sebaya. Kemudian mereka sama-sama dalam artian baru sama-sama masuk Islam, baru sama-sama belajar. Bukankah demikian? Ya, mereka baru saja diutus. Berarti mereka dalam masalah bacaan kurang lebih sama. Dalam masalah ilmu terhadap sunnah kurang lebih sama. Makanya solusi penengah terakhir di antara mereka, cari siapa yang paling tua. Makanya dengan demikian kita bisa mengkompromikan, menemukan titik temu antara dua hadis tersebut. Perintah Rasulullah, ya ummakum akbarukum, itu adalah perintah yang berkaitan kepada rombongan sahabat yang mulia Malik bin Huwairits ini saja. Hendaklah yang mengimami kamu adalah yang paling besar di antaramu. Kenapa? Karena kondisi demikian. Mereka sama-sama ahli dalam baca kitabullah, kemampuan mereka sama, ilmu terhadap sunnah sama, hijrah mereka pun sama, belajarnya pun juga sama. Jadi kembali kepada hukum asal perintah Rasulullah, ya ummul qauma. Ini sifatnya menyeluruh. Hendaklah yang mengimani suatu kaum yang paling ahli dengan kitabullah, yang paling ahli dengan kitabullah. Wallahu ta'ala alam. Sudah berfaedah? Yang terakhir. Jadi dalam hadis tersebut terdapat juga keterangan wajib berjamaah. Wajib melaksanakan sholat berjamaah. Perintah Rasulullah untuk azan dan iqamat adalah untuk perintah melaksanakan sholat jamaah. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari kitab Sahihul Bukhari. Dan sebagaimana saya sampaikan tadinya, sebelum kita tutup kajian kita, kita akan membahas beberapa permasalahan secara ringkas saja, karena permasalahan ini selalu kita ulang-ulangi pada setiap kita mendatangi bulan Ramadan. Selalu kita mengulang-ulanginya. Bahkan kalau tidak salah, ini adalah Ramadan yang ke-7 buat saya di Jambi ini. Dan hampir tiap Ramadan kita mengulang-ulangi membahas permasalahan siam ini. Bahwasanya berhubungan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan.
Maka kita dituntut untuk bisa berilmu mengenai bulan Ramadan, mengenai saum sebelum kita melaksanakan ibadah saum itu sendiri. Pertama, ma'asyiral muslimin, saum atau puasa bulan Ramadan, sebelum kita menginjakkan kaki pada bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu Sya'ban 30." Kata Rasulullah, saumlah, berpuasalah kamu li ru'yatihi, karena kamu melihatnya. Apa yang dilihat di sini? Melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu, masuklah kamu pada hari raya Idul Fitri apabila kamu melihatnya. Melihat apa di sini? Melihat hilal. Rasulullah tidak mengatakan li hisabihi, karena hisabnya, tapi li ru'yatihi, karena ru'yanya. Perhatikan ini hadis. Di sini perintah ru'yah, bukan perintah hisab. Kalau seandainya perintah hisab di sini, maka Rasulullah mengatakan li hisabihi. Tapi di sini Rasulullah mengatakan li ru'yatihi, karena ru'yahnya. Karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, maka apabila kamu terhalangi oleh awan. Ghumma artinya awan. Wa idh dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kata Allah dalam Al-Quran. Al-ghamam itu artinya awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan dari langit manna wassalwa. Ini ayat dalam Al-Quran menerangkan ghamma artinya awan. Nah, yang terhalangi oleh awan apa? Penglihatan mata. Bukankah demikian? Yang bisa terhalangi oleh awan adalah penglihatan mata. Adapun hisab dia nggak bisa dihalangi oleh awan. Jadi awan hari itu aja belum tahu, dia udah tahu ini Ramadan tanggal 11. Itu hisab. Dan kita tidak diperintahkan untuk hal yang demikian. Makanya kata Rasulullah menerangkan kaidah fa in ghumma 'alaikum, apabila kamu terhalangi oleh awan, berarti tidak bisa ru'yah. Fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Fa akmilu Sya'ban 30, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Perhatikan ini hadis supaya kita bisa menunjukkan mana sunnah Rasulullah dan mana yang tidak dilakukan oleh Rasul. Para sahabat ahli ilmu falak, ahli. Mereka mampu mengarungi padang pasir dengan berpatokan kepada falak, pada bintang. Tapi mereka meninggalkan itu semua karena perintah bukan dengan itu, tapi dengan yang ini. Nah, perintah bukan dengan itu, dengan yang ini. Kata Allah, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka mengambil pelajaran. Menunjukkan bahwasanya para sahabat dan manusia pada zaman tersebut, mereka berilmu dengan ilmu bintang. Mereka berilmu dengan ilmu bintang. Tapi mereka meninggalkan ilmu bintang dan mereka beralih kepada ilmu ru'yah. Makanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kejadian berpuasa 28 hari. Berpuasa berapa hari? 28 hari. Berarti kelewat 1 hari. Karena bulan, 1 bulan, ima 29 hari, wa ima 30 hari. Sehingga akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat besok Idul Fitri, kemudian lusa mereka membayar satu hari. Membayar puasa mereka 1 hari. Lihat, kalau seandainya ilmu hisab dialah yang disyariatkan dalam Islam, maka Rasulullah tidak akan salah di dalam menentukan masuknya awal bulan Ramadan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya para sahabat, para tabi'in, mereka atau para atba' tabi'in, mereka adalah orang-orang yang mengambil ru'yah dalam menentukan awal Ramadan,
dan hisab datang belakangan. Dan dia adalah bid'ah muhdatsah, suatu bid'ah yang baru. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ahlul kitab dahulunya Yahudi dan Nasrani, mereka juga awalnya diperintahkan dengan ru'yah, kemudian mereka mengganti agama Allah, merubah agama Allah dengan merubahnya dengan ilmu hisab. Wallahu taala alam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya seseorang memulai makan dan minumnya atau memulai menahan diri daripada makan dan minum diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang yang hitam, benang yang putih dari benang yang hitam. Maksud benang yang putih dengan benang yang hitam ini kata Rasulullah yaitu masuknya waktu fajar. Fajar yang mana? Fajar ada dua. Yang pertama fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib yaitu fajar yang dia lurus ke atas seperti ekor serigala. Jadi seperti cahaya yang menembak ke atas di ufuk timur. Lurus. Kemudian dia menghilang. Orang menyangkanya fajar padahal bukan. Makanya dinamakan dengan fajar kadzib, fajar dusta. Fajar yang shadiq yaitu fajar yang membentang di ufuk timur. Dinamakan shadiq artinya jujur. Karena setelah fajar tersebut hilang, muncullah matahari. Nah, fajar shadiq tersebut dialah fajar yang menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Berarti seorang muslim boleh makan dan minum sampai dikumandangkan azan sholat subuh. Bukan 10 menit sebelum azan subuh. Dan ini adalah salah satu hal yang juga tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitabnya Fathul Bari pada abad yang ke-8 Hijriyah. Abad yang ke-8. Sekarang abad yang ke-berapa? 700 tahun yang silam. Beliau telah menerangkan hal tersebut. Bahkan pada zaman beliau, imsak yang dibuat-buat oleh manusia tersebut itu dengan cara mematikan lampu menara masjid 10 menit atau beberapa saat sebelum azan subuh. Dan beliau mengatakan minal bid'ah al-munkarah. Dan ini termasuk daripada bid'ah yang munkar. Kemudian sekilas lagi kita membahas masalah siwak. Ya, siwak, menggosok gigi, dia adalah salah satu hal yang dibolehkan bagi seseorang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'." Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi, bersiwak pada setiap kali berwudu. Di sini kita perlu mendudukkan dua hal, menggosok gigi satu permasalahan, mencampur dengan odol permasalahan yang tidak sama. Maka gosok gigi tetap dibolehkan. Adapun memakai odol gigi, dia di luar daripada pembahasan kita. Dan para ulama mengatakan apabila dikhawatirkan sampai baunya ke tenggorokan, maka tinggalkan odol tersebut. Allah. Kemudian yang terakhir, bahwasanya fidyah. Di sini ada khilaf ya pendapat para ulama, dan ini yang rajih insyaallah taala, bahwasanya fidyah itu kewajiban membayar setengah daripada setengah daripada zakat fitrah berupa makanan. Itu adalah diwajibkan bagi orang-orang yang tidak berpuasa, baik orang tua yang tidak bisa berpuasa atau seorang yang sakit, yang sakitnya sakit menahun, berbeda dengan sakit yang sementara. Maka apabila dia tidak berpuasa, dia wajib mengqadha'nya. Adapun yang sakit menahun, maka
dia cuma berkewajiban membayar fidyah. Yang ketiga, wanita yang hamil, yang rajih, dia cuma berkewajiban membayar fidyah dan bukan mengqadha puasanya. Dan yang keempat, yaitu wanita yang menyusui. 4 golongan ini mereka hanya diwajibkan membayar fidyah saja. Adapun wanita yang nifas dan juga menyusui. Nifas, apabila wanita yang nifas, kewajibannya mengqadha. Wanita yang menyusui, kewajibannya membayar fidyah. Lalu bagaimana wanita tersebut nifas juga, menyusui juga, karena dia melahirkan pada bulan Ramadan. Maka kata Syekh Musa Al-Nasr, atau Syekh Albani rahimahullah, sebagaimana yang pernah saya tanyakan langsung kepada beliau mengatakan bahwasanya wanita tersebut cuma berkewajiban membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Yang pertama, bahwasanya insyaallah di masjid kita sebagaimana biasa kita melaksanakan sholat tarawih, dan sholat isya'nya maksud saya, sholat isya' dan sholat tarawihnya kita tunda, dan kita baru mengumandangkan iqamah sholat isya'nya jam 8 malam. Jam 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita menunda sholat isya' insyaallah. Adapun azannya pada waktunya insyaallah. Adapun iqamahnya jam 8 malam baru kita iqamah sholat isya' dan melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih memiliki beberapa tata cara yang ada dalilnya dari Rasulullah, dan insyaallah kita memilih salah satunya, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat jadi 10 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat. Boleh kita melaksanakan 2, kemudian 3. Dan boleh 4, 3 dan beberapa cara lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita memilih yang ini. Karena wallahu alam dia lebih keluar daripada perbedaan pendapat para ulama. Karena apabila witirnya kita pilih 3 rakaat, di sana ada khilafiyah. Pada rakaat keduanya duduknya tasyahud atau tidak. Wallahu alam. Kemudian mengenai pelajaran tafsir, maka insyaallah kita liburkan selama bulan Ramadan. Adapun kajian Ahad kita seperti ini, kita akan tetap melaksanakannya setiap hari Ahad pada jam biasa. Adapun kajian pagi, kajian jam 6.15 Dirasat Islamiyah, kajian pembahasan kitabul ilmi, kitab Riyadhus Shalihin dan Adabul Mufrad, kita liburkan, dan kita akan tetap mengadakan kajian pada jam 11.15. Jam 11.15 akan tetap terus ada. Yang kita liburkan cuma kajian yang jam 6.15. Demikian beberapa pengumuman, dan insyaallah salat tarawih lantai 1, lantai bawah, lantai dasar buat akhwat, dan yang di atas buat ikhwan, karena kelihatannya tidak memungkinkan kita memakai 1 lantai saja. Demikian, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.